Oke, selamat sore, selamat datang kembali bersama Abed Parley. Di sore hari ini saya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa kalau bisa kembali bersama teman-teman di Liga 188. Yang belum bisa gabung, mari ikutan bergabung. Anda bisa JP, Anda bisa gacor di sini. Mari teman-teman, mari guys semuanya. Prediksi pada sore hari ini di mana ada beberapa bagian pertandingan yang sangat tidak kalah serunya dengan yang lain. Oke guys, di sore hari ini sebelum gua masuk ke pertandingan eh, pertandingan yang akan gua sampaikan di tanggal 10 dan 11 dan 12 ya. Sorry, maksud gua 11 dan 12 di Mix Parlay Abed ini gue akan membahas pertandingan yang semalam di antaranya di tanggal 9 dan 10 bulan Mei 2021 antara Inggris Premier League dengan di mana Aston Villa dengan Manchester United. Di mana guys ya, selamat kepada teman-teman yang gacor yang tembus THR-nya di pertandingan Aston Villa ketemu Manchester United dengan skor 1-3, di mana handicapnya kita masuk ya, pur setengah ya, pur setengah buat di pertandingan Aston Villa dengan Manchester United. Untuk pembahasannya di sini gua kasih sedikit buat teman-teman ya, di mana pembahasan pada sore hari ini mengenai Aston Villa, pertandingan mana Aston Villa mana nih? Aduh. Ya, pertandingan Aston Villa ini berakhir unggul 1-3 untuk Manchester United ya. Untuk Manchester United. Oke. Oh, sorry guys, gue bacanya nih yang kemarin. Oh, sorry guys. Oke, kesalahpahaman, sorry ya. Untuk pembahasan sebelumnya tanggal 10 dan 11 ya. Ternyata sekarang tanggal 12 ya. Untuk masuk pertandingan tanggal 12, tanggal 11 sekarang memang. Oke, untuk pertandingan tanggal 10, tanggal 11 itu sebelumnya gue bahas mengenai Italia Serie B, di mana skor pertandingan Empoli Liga Italia Serie B ini melawan Lecce ya dengan skor 2-1, di mana pertandingan tadi malam itu dari Empoli dengan Lecce itu terjadi kembali tahun 2003 dengan skor 2-1, di mana Lecce pernah mengalahkan Empoli ya dengan skor yang sama dengan saat ini. Tapi kalau sekarang Empoli 2-1. Di menit 10 babak pertama Biagio Maccarello kena kartu kuning bagi pemain Lecce. Di menit 24 Pablo Rodriguez memasukkan bola ke kandang Empoli sehingga skor untuk Lecce saat itu 1-0. Dan di menit 39 Nicolas Haas pada pemain Empoli kembali kena kartu kuning. Dan di menit 40 menjelang babak pertama akhir Fabio Pisacane kena kartu kuning bagi pemain Lecce. Dan berakhir di babak pertama dengan 2 kartu kuning bagi Lecce dan 1 gol untuk Lecce. Jadi skor saat itu 1-0 untuk Lecce. Untuk pertandingan di babak keduanya di menit 51 Andrea Lamantia menggolkan ke gawang Lecce dengan di pemain Empoli ya, dengan skor jadi imbang 1-1. Di menit 62 Fabiano Parisi dikena kartu kuning bagi pemain Empoli. Sedangkan di menit 48 Matos menggolkan ke kandang Empoli, ke kandang Lecce maksudnya, dari pemain Empoli hingga skor 2-1 di menit 68. Sehingga pada menit 84 Marco Olivieri mengalami kartu kuning bagi pemain Empoli. Hingga babak kedua berakhir wasit meniup priwit dengan skor 2-1 bagi Empoli.
Jadi untuk babak kedua ini ada 2 kartu kuning, 2 gol bagi Empoli ya, guys. Oke. Untuk pertandingan dari malam yang kedua, Jerman Bundesliga 2 Holstein Kiel dengan Hannover 96. Di sini skornya 1-0 ya. Handicapnya 1,5, over undernya 2,34, setengahnya kita kena ya. Oke guys, di sini sampai babak pertama dan akhir, di mana posisi Hannover ada di urutan 13 dengan 39 poin dan Holstein Kiel ada di urutan 3 dengan 56 poin. Memang Holstein Kiel agak tinggi ya, presentasinya 49, sedangkan Hannover ada 23% ya. Tapi pada malam hari ini Holstein Kiel unggul 1-0 lewat tendangan Finn Bartels hingga babak pertama dan babak terakhir berakhir. Jadi itulah pertandingan pada sore hari ya teman-teman. Oke, dilanjut pertandingan 3. Oh iya teman-teman, yang belum bisa masuk, dicoba masuk ke Liga 188. Ini adalah betting yang bisa dipercaya di Asia dan gue yakin teman-teman menyukainya di pertandingan-pertandingan pada liga kami. Oke guys, nanti dipandu dengan teman-teman kita yang ada di sana bersama customer service kami, bersama teman-teman yang ada di customer kami ya. Terima kasih. Oke guys, pada pertandingan 3 antara Spain La Liga tadi malam, Real Betis ketemu Granada ya, di mana formasi mereka menggunakan 4-2-3-1. Granada juga sama menggunakan 4-2-3-1 pada formasi pertandingan mereka. Real Betis menang unggul 2, Granada 1-0. Jadi 2-1 untuk Real Betis. Untuk pertandingan sedikit gue bahas, di menit 12 Angel Montoro dari Granada kena kartu kuning, dan di menit 39 Borja Iglesias memberikan 1 gol kepada Real Betis hingga kedudukan 1-0 di babak pertama. Di menit terakhir 45 babak pertama ini Real Betis masih unggul 1-0, dan dilanjut di babak kedua di mana para pelatih mungkin pada pertandingan Real Betis dan Granada ini memberikan masukan terobosan sehingga terjadilah suatu perubahan pertandingan yang signifikan, di mana menit 55 Victor Ruiz dari Real Betis mengalami kartu kuning, sedangkan Antonio Puertas dari Granada juga mengalami kartu kuning. Begitu juga dengan di menit 64 di mana Joaquin kena kartu kuning bagi Real Betis ya. Jadi di menit 55 sampai 64 ini banyak pemain dari Real Betis kena kartu kuning, bahkan di babak pertama juga. Jadi di babak kedua ini baru satu yang kena, yaitu Antonio Puertas kena kartu kuning di menit 57. Di menit 66 Darwin Manchester ini memberikan gol kembali untuk Granada sehingga skor imbang 1-1. 69 di menit 69 yang beres Eteki dari Granada kena kartu kuning ya. Di menit 87 Borja Iglesias menggolkan kembali ke kandang Granada. Jadi Real Betis unggul 2-1, dan di menit 90 tambahan Ikuini dari Granada mengalami kartu kuning hingga babak terakhir, babak kedua Real Betis menang 2-1 bagi Granada. Jadi itulah pertandingan pada malam hari, di mana pertandingan itu sangatlah seru ya. Oke teman-teman, baik di pertandingan keempat English Premier League, di mana Fulham melawan Burnley dengan posisi formasi 4-2-3-1 bagi Fulham, sedangkan Burnley posisi 4-4-2. Di babak pertama menit 35 Ashley Westwood dari Burnley
mengunggulkan 1-0. Jadi Fulham saat ini kebobolan 1-0 Burnley ya, di menit 35. Di menit 40 Esembo Agnisa dari pemain Fulham mengalami kartu kuning. Di menit 44 Chris Wood dari Burnley memberikan gol lagi hingga kedudukan 2-0 untuk Burnley. Jadi sampai babak pertama ini Burnley ini menang 2-0 atas Fulham. Dan di menit kedua di menit ke-83 di babak kedua menit 83 Mario Lemina kena kartu kuning. Jadi pertandingan pun berjalan hingga sampai ke babak kedua berakhir. Posisi dengan skor Burnley itu tetap masih 0-2 unggul telak ya. Untuk pertandingan 5 Portimonense dengan Moreirense, di mana pertandingan Portugal Primeira Liga dengan skor 1-2, di mana pertandingan tadi malam babak pertama Fabio Pacheco dari Moreirense mengalami kartu kuning di menit ke-12 dan Fabrizio dari pemain Portimonense menggolkan ke kandang Moreirense ya 1-0 melalui pertendangan penalti, di mana William dari Portimonense mengalami kartu kuning. Jadi menang 1-0 saat pertandingan tadi malam di babak pertama. Dengan memasuki menit-menit ke terakhir 45 pertandingan ini di babak pertama, William dari Portimonense di menit 33 mengalami kartu kuning. Jadi dilanjut dengan menit 43-nya ini Nahuel Veresi memberikan gol kepada Moreirense hingga kedudukan 1-1 imbang jadinya teman-teman. Babak kedua di pertandingan Portimonense dengan Moreirense ini, di babak pertama tadi kita sudah bahas 1-1. Di babak kedua ini ada perubahan, ada pergerakan, di mana menit 81 Gonçalo Franco dari pemain Moreirense memberikan unggul gol satu lagi hingga kedudukan posisi 1-2 bagi Moreirense. Jadi berakhirlah sampai menit terakhir di babak kedua Moreirense menang 1-2. Itu aja teman-teman pertandingan semalam yang bisa gue sampaikan. Semoga teman-teman gacor tembus semuanya, dapat THR. Mantap, gaspol. Oke guys, lanjut pertandingan yang sekarang di tanggal 11-12 Mei 2021, di mana pertandingan pada malam hari ini gua membahas pertandingan English Premier Language dan menyampaikan sedikit dari pertandingan ini. Ada 6 pertandingan parlay bersama Abed Parlay pada sore hari ini. Mari kita ulas guys, check it out. Oke, untuk pertandingan pada Manchester United English Premier, itu Manchester United melawan Leicester City ya, dimana teman-teman bisa lihat di tuan rumah sebagai kandang dan tandang ada rata-rata memberikan poin nilai 1 ya. Untuk over undernya 2,5 bola. Jadi untuk pertandingan yang lu bisa lihat dari layar di sini, di mana Manchester menahan untuk sebagai tuan rumah ya, menahan kosong. Jadi gue bisa ambil kesimpulan di sini, handicapnya lu bermain di mana lebih enaknya di yang tadi gue bilang. Kalau memang lo bisa ya silakan, atau lo bisa ambil handicap di 2,5 juga bisa, atau over undernya setengah bola ya, gitu guys. Oke, dilanjut pertandingan kedua antara masih di English Premier ya, Southampton melawan Crystal Palace,
di mana Southampton ini memberikan pur setengah kepada Crystal Palace, di mana pada malam hari ini pertandingan presentasi yang kasih bagi Southampton ini 43%, serinya 28%, Crystal Palace 29%. Southampton ada di urutan 17, 37%, sedangkan Crystal Palace ada di urutan 13 dengan 41 poin. Untuk pertandingan head to head mereka, Southampton pernah mengalahkan Crystal Palace itu 16 kali, draw-nya 9 kali, sedangkan Crystal Palace pernah mengalahkan Southampton 10 kali. Dengan 10 kali pertandingan, bagi Southampton menangnya 3 kali, kalah 6 kali, draw 1 kali. Sedangkan Crystal Palace 10 kali pertandingan, menang 3 kali, draw-nya 3 kali, kalah 4 kali. Di teman-teman mungkin agak rada bingung, bang, gue harus main di mana, bang? Gue harus di mana? Kalau gue lihat dari presentasinya ya, pada malam hari ini kejadiannya bisa terjadi kedudukan pada Crystal Palace gitu. Tapi kita nggak tahu juga. Makanya di sini lo bisa lihat di sini ada pool 2,5 ya, pool 25 ya, dengan rumah dengan tamu, atau lo ambil 2,5 bola ya, begitu ya teman-teman ya. Oke, kalau lo mau ininya lagi, lo ambil handicapnya 2,3/4 bisa, atau 3/4 juga nggak apa-apa, begitu teman-teman. Jadi untuk pertandingan ketiga di Liga Italia Serie A, dengan nilai pasaran ya, nilai pasaran itu ada satu nilainya 1, makanya aku juga ini. Tapi pertandingannya melawan Napoli dengan Udinese sih saat itu, Udinese Napoli. Oke guys, Napoli Udinese, kita lihat di sini di mana pertandingan Udinese dengan Napoli. Udinese itu ada di urutan 11 di poin 40, Napoli di urutan 4 poinnya 70. Gue kasih presentasinya 61 buat Napoli, buat Udinese 13%, draw-nya 26%. Memang jauh sekali ya peringkatnya dari di bawahnya Napoli di urutan 11 pada Liga Italianya. Tapi untuk 10 kali pertandingan, Napoli ini pernah menang 7 kali dan draw-nya 2 kali, kalahnya 1 kali. Sedangkan Udinese pernah menang 3 kali, kalah 5 kali, draw-nya 2 kali. Untuk head to head-nya juga sangatlah jauh, lebih unggul di Napoli. Napoli pernah menang lawan Udinese 17 kali, sedangkan serinya 13 kali. Sedangkan Udinese pernah melawan Napoli itu hanya menang 9 kali. Untuk handicapnya, kalau lo mau main di mana bingung, bang, gue main di mana posisinya? Ya lo main di handicap bisa, main di over under juga bisa. Kalau lihat di sini layar gua ada pur 1,5 ya, over undernya 3 gitu. Atau lo mau pur 1,5 juga bisa, atau 1,5 over undernya itu 3 juga bisa. Jadi buat teman-teman kalau menurut gua ya handicapnya di 1,5 over undernya 3 gitu guys. Oke, dilanjut pertandingan keempat, Spain La Liga, dengan chip yang gua dapat di sini prediksinya 1 ya. Itu Osasuna melawan Cadiz. Oke guys, Osasuna ini ada di urutan 12 dengan 41 poin. Sedangkan Cadiz ada di urutan ke-11 dengan 43 poin. Persentase lokasi Osasuna ini ada di 47%, sedangkan draw-nya 36%. Cadiz ini ada di 17%. Mainnya jam 1 pagi ya. Untuk head to head mereka, Osasuna pernah menang lawan Cadiz ini 7 kali. Sedangkan Cadiz melawan Osasuna menang 2 kali dengan draw kedua tim ini 2 kali.
Untuk pertandingan 10 besarnya, Osasuna menang 3 kali. Di pertandingan di Spain La Liga kalah 2 kali, draw-nya 5 kali, sedangkan Cadiz di Liga Spain ini menangnya 5 kali, kalahnya 2 kali, draw-nya 3 kali. Jadi kebalikan dari draw Osasuna ya, untuk menang Cadiz ya. Jadi memang kalau gue lihat sih Osasuna ini akan berjuang naik level gitu loh, memasukin naik peringkat gitu, sehingga bisa perlu melewati di barisan Cadiz dari urutan 11 gitu. Osasuna ini jadi nanti di bawahnya gitu. Jadi sama-sama saling mengejar nih mereka di penampilan malam hari ini untuk ada di posisi Liga ya. Oke guys, di pertandingan pada malam hari ini lo bisa lihat di situ untuk Osasuna dan Cadiz ada pur 2,5, ada pur 2,5, ada juga over undernya 2,5. Kalau lu tanya bang, gue mau main di mana antara Osasuna dan Cadiz bang, lu coba main di over under 2,5, handicapnya 1/4 ya guys, kali-kali aja. Lu jangan telan mentah-mentah guys, ini pertandingan hanya yang gue prediksi saja. Kalau lu punya analisa prediksi sendiri, itu lebih baik dan lebih bagus. Ini dari tadi petasan bunyi mulu, gue juga bingung, orang kalau lebaran masuk bulan puasa petasan di mana-mana ya. Ganggu orang aja kalau lagi prediksi ya. Oke, tapi buat teman-teman pasti kedengeran lah ya. Dan mudah-mudahan JP malam hari ini. Untuk pertandingan kelimanya di Liga Spain, La Liga juga masih antara Levante dengan Barcelona. Wah, ini pertandingan yang seru nih guys. Levante dengan Barcelona itu di mana Levante ada di urutan 14 di di La Liganya di poin 39. Sedangkan Barcelona ada di urutan 3 dengan poin 75. Di persentase yang gue bisa kasih buat Levante 15%, untuk draw-nya 22%, di mana juga Barcelona 63% untuk persentasenya. Untuk 10 kali pertandingan, Levante pernah mengalahkan Barcelona, maksudnya 10 pertandingan di Spain Liga, Levante ini menang 2 kali, kalah 6 kali, draw 1 kali. Sedangkan Barcelona kalah 2 kali, menang 7 kali, draw 1 kali di pertandingan Liga 10 kali main ya. Untuk head to headnya kedua tim ini, untuk head to headnya kalau gue lihat dari tentu jauh sekali. Dengan Barcelona itu pernah menang 23 kali lewat Levante, draw 4 kali, dengan Levante menang 4 kali. Jadi kalau presentasi yang gue lihat ini tentu bisa lo lihat di sini, mana pertandingan pada malam hari ini lo bisa over under di 3/4 ataupun lo main handicap di 2/4 bola ya guys. Oke. Atau bisa jadi juga karena ini tipis banget gitu ya. Tips sih dikasih 2 ya untuk pertandingan ini antara Barcelona dengan Levante ya. Oke guys, lanjut pertandingan ke-6 antara Portugal Liga Premier atau Liga NOS, di mana pada malam hari nanti pertandingan ini Nacional de Madeira lawan Benfica. Untuk pertandingan malam hari ini Benfica itu ada di urutan paling lumayan di atas ya. Untuk Benfica-nya ini mana nih, hilang lagi nih ya teman-teman. Lu bisa lihat di sini antara pertandingan Portugal Liga NOS nih.
Oh sorry, dia lagi muter-muter nih. Udah kayak gangsing. Oke, ada pertandingan yang gua ambil sih satu dari pertandingan Liga NOS ini, Portugal Liga NOS ini, di mana Nacional da Madeira ketemu dengan Benfica. Oke guys, tadi gue bilang di Benfica dari urutan 3 dengan poin 67, Nacional di urutan 18 poin 25. Gue kasih presentasi saat ini untuk Nacional 15%, draw-nya 18%, Benfica 67%. Untuk 10 kali pertandingan, Nacional menang 1 kali, kalah 8 kali, draw 1 kali. Benfica menang 8 kali, kalah 1 kali, draw 1 kali. Untuk head to headnya, Benfica menang 29 kali, kalah 6 kali. Untuk Nacional menangnya 4 kali ketemu Benfica. Oke guys, ini pertandingan kayak di atas 67% untuk Benfica, sama kayak Barcelona tadi 63%. Lo bisa prediksi, bisa lihat lah bagaimana pertandingan. Tapi kalau bicara dari pertandingan malam hari ini, tips yang dikasih adalah sama-sama 2 juga. Jadi lo bisa main di kalau gue rasa nanti malam itu ada di pertandingan malam hari ini itu ada di over undernya 3 ya, over undernya 3. Lo bisa main di situ dengan lo bisa main di 2,5 bola ya di handicapnya gitu guys, atau lo kasih pur lah, kasih pur nggak apa-apa, setengah bola bisa jadi nih guys. Oke, itu aja guys pertandingan pada sore ini. Mudah-mudahan gacor, mudah-mudahan lo JP di Liga 188. Mari kita ramaikan, mari kita gebur, kita gas terus di pertandingan malam hari ini. Oke guys, selamat sore, selamat bertemu kembali pada liga berikutnya. Salam bola.